Sekarang kita masuk ke metode yang ketiga dari post ini, yaitu metode create yang ini dia. Untuk isinya ya memang di sini hampir sama. Kita coba ambil dari yang read ini ya. Read ini isinya kita copy semua, isinya saja ya. Klik kanan copy, kemudian pastekan di antara function create, kemudian Ctrl paste. Ya, kita coba edit sedikit untuk create. Untuk query-nya kita ubah menjadi insert into. Dan di sini kita harus gabung dengan this.table. Kita hapus sampai ke bawah. Insert into this table, kemudian gabung dengan set. Dan kita isikan hanya, misalkan yang pertama adalah title. Title sama dengan titik 2 title. Ini adalah parameter. Kemudian koma. Berikut yang lainnya juga sama. Ini hapus. Dan untuk body juga sama. Body diambil diisi oleh parameter body. Dan untuk author juga diisi dari parameter author. Oke, satu lagi adalah kategori ID. Kategori ID diambil dari parameter kategori ID. Oke, sip. Query-nya, kemudian kita harus melakukan clean data dulu ya. Sebelum, oh ya sesudah ya, berarti kita prepare statement discount, prepare query, ya sip. Dan sekarang sebelum execute query, kita harus clean data. Dan bind parameter. Barulah execute query. Untuk meng-clean data, kita coba variabel this title sama dengan HTML spesial karakter, dan kita hapus strip tags dari this title, koma, titik koma, dan kita copy ke bawah. Selain title juga body, kemudian author, dan satu lagi kategori ID. Cukup. Kemudian sekarang bind parameter, variabel statement title sama dengan bind param. Untuk parameter title kita isi dengan this title yang sudah dibersihkan ya. Jadi yang sudah di clean ya. Yang ini berarti di clean dulu, kemudian dimasukkan ke sini, dimasukkan ke parameter sini, barulah masuk ke isi nih.
Sama, selain title juga body, juga author, juga kategori ID. Barulah execute query. Dan ya execute, kemudian return-nya cukup true atau false ya. Return true. Ini return true. Dan kita coba tampilkan error jika ada. Print F. Di sini adalah error. Titik 2. Dia berupa string. Kemudian apa isi errornya adalah statement dot error. Oke, di sini kalau ada ya, jadi kalau misalkan memang tidak ada, ya tidak akan muncul error printf ini ya, tidak akan muncul. Dan di sini, maaf, di sini berarti return true. Oh, ini harusnya return false ya. Ini return false dan di sini if maka return true. Jadi di sini hanya ada dua kemungkinan ya ketika insert data. Kemungkinan yang pertama adalah true dan kemungkinan yang kedua adalah false. Jika kemungkinan true artinya di sini statement.execute ini berhasil. Nah, kita harus memasukkannya ke sini. Nah, di sini jadi jika statement execute ini true, benar, berhasil ya, maka kembalikan ini return true. Jika tidak, maka di sini tampilkan error ya, tampilkan error, kemudian return false. Oke, jadi dua kemungkinan ya antara true dan false. Kita simpan dan kita coba cek dulu untuk post ini apakah ini ada error di mana ya, silahkan dicek dulu. Kita balik lagi ke sini dan kita ya ini post ya. Oke, tampilannya seperti ini, jadi tidak ada masalah sepertinya ya. Kita matikan lagi ini untuk debuggingnya. Kita reload, ini harus blank ya, sip, udah blank. Kita coba untuk di sini lihat di read PHP saja sini. Untuk read PHP kita save as. Klik file, save as. Menjadi create.php. Ya, namanya sudah menjadi ini ya, create.php. Dan di sini diperlukan ada perubahan-perubahan di sini untuk header, untuk akses control arrow origin ya, sudah benar. All content type JSON ya. Dan kita perlu menambahkan di sini header, access control allow method, dan kita sekarang mengizinkan post. Kemudian di bawahnya lagi header, dan di dalamnya access control allow headers. Dan isinya yang pertama adalah access control allow headers, sama sini ya, kita copy saja. Ini copy.
kemudian ini, kemudian paste, koma, kemudian content type yang ini, paste, koma, kemudian access control allow methods, ini dia. Kita copy, paste, kemudian koma lagi, kemudian authorization, koma, kemudian X requested with, ya, untuk penulisannya ini jangan ada enter ya, dan di sini setelah koma boleh ada spasi. Ya, ini dia. Sip. Sekarang include sama, ini sama, database sama, post ini juga sama, dan ini kita hapus dulu. Untuk sini ke bawah, ini agak berbeda. Dan kita harus mendapatkan data dari input ya. Kenapa? Karena di sini adalah create. Kita hapus dulu. Get dari input data. Setelah inisialisasi blog post object, ini kan, new post, kemudian kita harus mendapatkan get data dari input data ya. Kita kan sekarang create data nih, create post, berarti harus ada input data. Kayak pengisian atribut kelas post dari data, cek jika create berhasil atau tidak. Oke, sekarang kita get data dari input data, misalkan ini variabel title ya. Title sama dengan post dari title. Dan ini kita harus mengeceknya, berarti kita harus bentuknya adalah ternary. Variabel title kita isi dengan if ya. Is set, jika telah terset variabel post title, maka isi dengan variabel post title. Jika tidak, die. Kita matikan dan pesannya index post title belum didefinisikan atau kosong ya. Index post title masih kosong. Titik. Nah, gini aja. Jadi kita ambil title ini, jika telah terset post title, maka kita isi title ini dengan variabel post title. Jika tidak, ya udah kita matikan index post title masih kosong. Kita tidak bisa lanjut ya. Kayak yang atas kita hapus. Dan sekarang kita copy paste 4. Ini berarti body. Ini author. Dan terakhir kategori ID. Oke, sekarang pengisian atribut kelas post dari data yang kita dapatkan. This dot title, maaf bukan this ya, tapi post ini ya. Post title sama dengan
title. Diambil dari yang ini. Koma, dan kita copy paste ke bawah. Body, author, dan di sini kategori ID. Kita coba cek, berarti if, dan di sini yang diceknya adalah post dengan metode create, maka kita cukup echo berhasil. Ya, ini berhasil, tapi di sini tidak langsung bisa begini ya, karena memang harus mengirimkan sebuah bentuk JSON. Nah, yang dikirimkan adalah bentuknya berarti JSON encode. Titik koma. Dan JSON encode di dalamnya harus berupa array. Dan array di sini tidak boleh ada titik koma ya. Jadi harus kosong seperti ini. Dan untuk pesan diisi dengan buat post berhasil ya, create post berhasil, titik. Jika tidak, di sini else. Kita copy paste yang ini echo-nya, create post gagal. Oke, sekarang sip. Kita lihat di sini. Sekarang kita coba lihat. Klik reload dan klik raw data. Di sini index post title masih kosong karena memang belum ada itu ya untuk input datanya. Dan kita coba lihat di atas. If not is set, dari not is set variabel post, dan di sininya post ininya title, maka kita harus buat di sini ya bentuk HTML-nya. Jadi kita tutup saja dulu ini, tutup. Jangan dulu ya, biar tidak bingung. If is set, maka di sini kita harus akhiri dengan exit, koma, echo di sini buat input form. Jadi kita harus membuat input form dahulu, terus di sini ya, kemudian exit. Create PHP dan kita coba lihat reload. Ya, buat input form. Jadi sekarang kita buat input form, kemudian kodenya exit di sini. Dan untuk buat input form, kita coba tutup tag PHP-nya, kemudian dibuka kembali. Dan di sini kita harus mengetikkan form dengan metode post. Kemudian di sini input data post. Kita tambahkan di sini misalkan heading 1. Kita simpan dan ininya kita hapus. Kita reload dan ya, input data post. Dan di sini kita buat postingannya input, tipenya teks, name-nya adalah
title, dan sudah cukup. Misalkan di sini adalah label, title, kita tambahkan BR saja ya, BR, dan cukup 4 kali. Title, body, author, dan terakhir adalah kategori ID. Dan di sini cukup kategori. Ini autornya A besar dan ininya isi post, isi postingan. Simpan dan kita coba reload. Ya, cukup segini saja. Dan satu lagi, button. Submit. Sip. Name-nya button submit. Dan yang kita cek adalah button submit ini. Kita paste di sini. Jadi ketika user mengklik button submit, masuk ke sini. Jika telah terset, maka ini kode ini tidak ditampilkan, tapi kode yang di bawah ini yang dijalankan. Oke, kita simpan dan kita coba reload. Ya, submit seperti ini. Untuk title, kita coba ketik new posting. Isi postingan bla bla bla. Author Insolihin. Dan kategorinya misalkan teknologi ya, new posting teknologi. Kategorinya 1. Kita coba klik submit. Dan kita lihat di sini ada error di sini ya. Uncaught SQL state syntax error or access violation. Cek manual correspondent MariaDB server nears titik-titik line 7 model post 128. Kita cek di post PHP line 128. Kita kembali ke post. Line 128. Execute katanya tidak bisa, dan kita coba cek, berarti di sini tuh apa ya? Sekarang kita print app dulu di sini. Ya, ini di post 128 dan ini mungkin dari query-nya ya. Kita cek post 128. Lihat di kode 128 di sini ya, execute ya. Ini hampir benar, kayaknya di query-nya nih. Cara untuk mengeceknya kita coba tampilkan saja dulu apa isi dari query di sini. Sebelum execute, coba die. Kita matikan apa isi dari query ini, query. Kita kembali ke browser, kita reload. Ya, resend. Kita lihat row insert into post, ya benar. Set title dari parameter title benar. Body, author, dan ini dia errornya ya. Dia ada koma di sini nih. Oke, kita kembali ke coding. Nah, ini dia nih. Ini ada koma di sini ya. Harusnya di sini tidak ada lagi koma karena dia adalah kolom terakhir.
Kita simpan dan kita coba matikan ini dari query-nya, kita simpan. Dan kita reload. Resend dan ya, create post berhasil.